Sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata menjawab salam itu tergantung dengan menu sahurnya. Jadi yang volumenya kecil itu mungkin hanya air putih. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjawab salam dengan emosi. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Al hadits. Yang kami hormati, sesepuh kita ada di sisi selatan menghadap ke utara. Ibu-ibu pengurus majelis taklim sahaja yang sibuk dengan door prize-nya. Jarang loh pengajian diawali dengan itu. Biasanya door prize itu letaknya di belakang, tapi ini letaknya di depan. Semoga nanti di belakang juga ada lagi. Para ibu majelis taklim sahaja yang kami hormati, alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah. Sungguh para ibu, kita tidak pernah mengira kalau kita termasuk hamba Allah yang diberi kesempatan masuk di bulan Ramadan. Kita melihat banyak saudara kita, teman sekerja kita, mungkin teman semajelis taklim kita yang jauh sebelum Ramadan sangat berharap untuk bisa masuk di bulan Ramadan. Namun demikian ternyata ajal jauh lebih cepat menjemputnya.
Ahad malam Senin saya pulang mengawal 95 jamaah umroh. Satu jamaah yang tidak mau saya ajak pulang. Dia inginnya tinggal selama-lamanya di Makkatul Mukarramah. Beliau meninggal hari Jumat, hari yang luar biasa, meninggal di tanah haram yang setiap orang bermimpi untuk meninggal di sana. Disolatkan ratusan ribu jamaah. Saya sebagai pembimbing haji dan umroh yang setiap tahun 1 sampai 2 kali membimbing, ternyata tidak mati-mati di sana. Karena apa? Wali kulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu sudah punya batas masing-masing. Ketika batas itu datang, setinggi apapun jabatannya, tidak bisa kemudian menawar yang namanya kematian. Berapa tumpuk hartanya, tidak bisa malaikat Israel kemudian disuap agar kematian itu ditunda barang sesaat. Lalu nikmat apalagi yang akan kita dustakan? Kita sudah masuk di hari pertama bulan Ramadan. Yang kedua, kita diberikan sehat para ibu. Sakit menjadi salah satu alasan orang untuk meninggalkan puasa, walaupun harus mengganti di hari yang lain. Dengan sehat kita tidak meninggalkan perintah mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahur pakai tempe garit terasa begitu nikmat, apalagi ditambah rendang sapi. Tadi malam walau saya sebetulnya badan kurang begitu fit seperti biasanya, karena pulang umroh malam Senin itu harus sudah ada beberapa jadwal. Pengennya istirahat, tapi tuntutan tugas dan kewajiban memperhatikan umat, sehingga Senin kami sudah ngantor dan juga ngisi pengajian di Fakultas Kedokteran UII. Sorenya masih ditunggu cover girl. Ada di Sido Kabul. Saya sempatkan takziah menjelang maghrib sampai maghrib di salah satu jamaah yang meninggal waktu itu. Kemudian malamnya masih, paginya Selasa dan kemarin harus menuju ke Gombong, Jawa Tengah, pengajian akbar dalam rangka songsong Ramadan dan sukses untuk Anies Baswedan. Karena saya kan adiknya Anies Saijan. Yang ketiga, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita. Saya tadinya ragu, ini kok 2 hari berturut-turut saya menjadi ustadz di Masjid JIH. Sekarang dan besok, saya kira salah satu. Besok berarti majelis taklim Asmara. Samara. Nanti tanggal berapa keluarga besar rumah sakit. Nanti tempatnya juga rencana sama biasa di lantai 5. Sudah minta juga karena saya menjadi keluarga besar JIH maksudnya. Sehingga tetap saya prioritaskan untuk bisa
hadir besok pas pengajian seluruh keluarga besar Rumah Sakit CIH. Insya Allah rawuh panjenengan semakin jauh, bukan hanya semakin banyak pahalanya, tapi tadi buktinya semakin dapat door prize-nya. Sampai-sampai yang lempuyangan saja ngaku daerah Malioboro. Sampai-sampai yang gowo mengatakan saya orang ada di Gembira Loga. Dan itu wajar-wajar saja, bukan tidak wajar. Semoga rawuh panjenengan sowan saya tidak sia-sia. Kok ki ngarep entuk kabeh ngene iki apa iki? Dapat, berarti termasuk saya juga dapat. Karena di rumah saya ada 4 orang. Tentunya kalau satu hanya menimbulkan masalah. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga besar beliau, para sahabat, dan insya Allah tentunya kepada kita semuanya. Amin. Para ibu yang kami hormati, salah satu nama dari bulan Ramadan adalah Syahrut Tarbiyah. Syahrun, bulan, tarbiyah itu adalah pendidikan. Ciri khas pendidikan, ciri khas proses pendidikan itu ada input, ada proses, dan ada hasil. Ada produknya, ada perubahannya. Sopo ngebal ngeben karepmu. Ya. Maka ketika kita masuk di bulan Ramadan, setelah melalui proses kok tidak ada perubahan, berarti gagal kita masuk di bulan Ramadan. Sama para ibu-ibu menyekolahkan putra-putrinya di tempat saya misalnya, biar bisa baca Quran, biar bisa baca tulis, biar hasil ujiannya bagus. Kok lulus dari tempat saya belum bisa baca Quran, belum bisa baca tulis, belum mendapatkan hasil yang bagus ujiannya, berarti gagal sekolah di tempat saya. Maka apa? Ada karakter-karakter istimewa sebagai produk dari bulan Ramadan. Kalau input berbeda-beda. Ada yang memang sebelum puasa sudah biasa dan terbiasa puasa. Sama ketika masuk kelas 1 sudah bisa baca tulis, maka masuk di kelas 1 dia lancar. Tapi bagi yang ternyata belum terbiasa, puasa hari pertama nek bar subuh ora turu, ra iso. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun zuhur, bar zuhur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun bar asar kemudian doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Akhirnya bar maghrib inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktunya habis hanya untuk tidur. Ini inputnya, kesiapan awalnya. Orang ketika terbiasa infak sebelum Ramadan, Ramadan dijadikan lahan untuk berinfak sebanyak-banyaknya. Kalau perlu tidak hanya takjil di lingkungannya, panti asuhan ditanya, perlukah takjil dari kami? Kuwi kotak kok kaya koper mlaku. Ireng karo ping.
Ya. Ketika inputnya bagus, proses bagus dan hasilnya mesti bagus. Apa karakter itu? Yang pertama, selama bulan Ramadan kita dididik disiplin. Maka setelah Ramadan mesti punya karakter disiplin. Imsak, disiplin, segera berhenti untuk tidak makan dan minum lagi. Ketika Allahu Akbar, berhenti puasanya, segera kemudian untuk berbuka. Maka segera itu menjadi sunnah hukumnya. Jangan karena agak gemuk kemudian ternyata buka puasanya nanti nunggu setelah sholat tarawih. Ben rodo dawa ben nambah ganjaran, justru bertambah dosa. Karena tuntunannya takjil, menyegerakan. Ning yono sing ternyata mengartikan beda menyegerakan, bar asar langsung buka itu. Ya kan? Ini disiplin. Ketika ternyata imsak segera berhenti. Ketika berpuasa dilarang makan dan minum, tidak makan minum. Ketika puasa dilarang bergaul dengan suami, tidak bergaul, tidak berkumpul. Itu bagian-bagian disiplin yang kalau kita sudah ditempa selama Ramadan, Ramadan jadi manusia istimewa yang punya sikap disiplin. Kalau ini sudah jalan luar biasa. Tidak ada wali murid yang nunggak bayar SPP. Saya baru hitung-hitungan sama bendahara ini, bos baru turun. Banyak sekolah swasta yang kemarin agak kekurangan dana. Untuk apa? Untuk penggajian. Tempat saya lihat baru 53% yang bayar SPP. Sotok wedeni. Kasih surat cinta. Biasanya ibu-ibu itu kalau mau bayar, saya biar tidak dapat surat cinta dari Pak Saijan, saya bayarnya disiplin. Silahkan saja kalau ibu mau saya berikan surat cinta atau tagihan dari saya, maka silahkan gak usah bayar. Disiplin. Ibu-ibu sangat bangga ketika punya anak-anak disiplin. Jamnya sholat tanpa kemudian diperintah sholat. Jamnya belajar tanpa diperintah kemudian belajar. Jamnya Jumatan tanpa diperintah kemudian Jumatan. Siapa yang tidak senang punya anak-anak yang disiplin? Ini produk dari apa? Dari puasa di bulan Ramadan. Nah tadi saya lihat undangan jam 8. Alhamdulillah. Sudah banyak yang di jalan, banyak yang di masjid. Alhamdulillah, tapi sudah mulai. Yang penting dimulai dulu gitu kalau. Walau nanti satu persatu ada yang nyusul nggak apa-apa. Tapi ketika undangan jam 8 mulai dulu 8.30 ya. Mulai, entah mungkin tadarus, entah mungkin nanti untuk musyawarah dimulai. Saya biasanya kalau di SD Muhammadiyah Sapen termasuk penelitian itu undangan jam 6 pagi saya bilang mulai walau baru 2 orang. Nah, nanti akhirnya ke depannya besok saya jangan terlambat karena apa? Mulainya tepat waktu. Tapi nanti ketika molor, biasanya molor toh. Pomene Saijan kae to. Nah ini saya tadi dari Bantul Bu. Karena rumah saya Bantul gitu. Saya dipegang oleh istri saya si Mama Suryanti. Kalau pegang nggak batal Bu. Ayah jadwal di mana? JIH. Cover girl sahaja. Siap. Yang pertama disiplin. Yang kedua apa? Karakter jujur. Ya. Karena apa? Karena selama kita berpuasa, ketika kita tidak jujur, maka akan sia-sia puasa kita. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah.
Jadi kejujuran itu yang nanti akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Ada seorang mantan pejabat yang dia masuk penjara. Tapi tetap masyarakatnya mengeluh-elukan. Karena apa? Pejabat ini sebetulnya dia sangat jujur. Dan orang masuk penjara tidak semuanya karena salah. Karena apa? Kadang dibuat salah. Buktinya yang hadir pengajian sampai 4 ribuan. Buktinya para mantan pejabat lain itu kemudian bergabung. Ini artinya apa? Dia seorang yang jujur. Tapi orang yang jujur di tengah-tengah orang yang tidak jujur, maka yang jujur itu bisa tergeserkan. Masuk penjara tidak kemudian mesti salah. Nyun pangapunten, jamaah saya sudah sepuh sebetulnya. Waktu itu di LP Wirogunan dia sudah sepuh. Pikiran saya dia bukan warga LP Wirogunan, bukanlah. Tapi dia bagian dari relawan pengajian yang ada di situ. Tapi setelah saya tanya, dia ternyata harus bersekolah 6 bulan di situ. Sebabnya apa? Sebabnya dia hanya tanda tangan saja. Sementara uang yang ngecak ke orang lain, yang make orang lain, dia yang kemudian kena. Kenapa? Karena menjadi ketuanya. Jadi tidak kemudian semua yang dipenjara dia ternyata orang tidak baik. Memang kemarin pas saya ngisi di Wirogunan yang beberapa bulan Maulid kemarin, ini kemarin sudah minta lagi untuk Ramadan tapi sudah penuh kelihatannya. Itu paling banyak warga binaan di LP Wirogunan itu kasus yang kemudian menjadi penyebabnya itu ternyata kasus pelecehan seksual itu paling banyak. Jadi orang-orang sudah sepuh-sepuh ning geragas-geragas. Loh saya kesana itu usia 70, usia 65, usia 60, usia 50. Salah satunya itu juga nggak bisa dipungkiri, pengaruh dari konten media sosial yang memang luar biasa isinya dan sulit untuk dikendalikan. Kadang-kadang kalau saya melihat pun sulit untuk dimatikan HP saya. Ini kembali tadi kejujuran. Maka didik anak-anak kita untuk jujur. Yang kecil-kecil, nah kamu tadi sudah makan belum? Lo katanya puasa. Karena masih mungkin usia 4 tahun, 3 tahun. Bukan kita sampai maghribnya bukan. Tapi apa? Edukasi kejujuran itu yang ditanamkan. Beyo mama, aku kan puasa. Nanti aku bukanya nanti jam 12 sesuai dengan janji saya. Ini artinya apa? Ada nilai kejujuran. Jujur jangan berangkat dari tekanan. Maka pernah saya bilang, anak saya yang sekarang sudah lulus kuliah, ketika latihan ujian pertama di kelas 6, dia dapat 5,25 untuk bidang matematika. Anak kepala sekolah. DSD-nya SD Muhammadiyah Sapen dapat 5,25. Saya tidak ingin anak saya ketakutan. Akhirnya dia mengambil jalan pintas. Yang penting orang tuanya senang. Kan ada yang penting dapatnya 9. Mungkin mencontek, mungkin yang lain. Jangan sampai terjadi. Saya tanya, dapat berapa mas? 5,25 ya. Bagus, bagus. Dulu bapakmu mas
belum pernah dapat 5,25, selalu 4 terus nak. Lalu kita tanya kesulitannya di mana nak? Nah ya toh, coba tanyakan sama Pak Guru. Karena apa? Matematika sekarang lebih sulit Bu daripada matematika kita zaman waktu SD. Saya bisanya cuma apa ngitungnya, amplop 100 kali sekian ribu ketemu itu saya gitu. Ternyata saya motivasi latihan kedua 625, ketiga 7, latihan keempatnya bisa 8, pas ujian dapat nilai 100. Jadi jujur tidak kemudian harus dengan tekanan. Ini tadi malam saya mampir ke pondok pesantren Al Munawwaroh Adikarso Kebumen. Anak salah satu Gus itu kan sebutan anak kiai lah. Kalau saya karena saking dekatnya, kalau saya nyebut cuma Tolih, Tolha, karena apa? Kedekatan dulu pas di pondok pesantren. Itu anaknya satu hari satu malam pergi dari pondok. Ini untuk ngoreksi dia, nggak usah dimarahi. Kejujurannya kemana tadi, ada apa, yang sudah ya sudah, ayo diperbaiki. Maka kejujuran itu yang muncul. Dan puasa itu mendidik seperti itu. Karena apa? Ketika tidak jujur, maka akan sia-sia puasa kita. Jenengan ono tukang nagih ora kok pura-pura tidur. Jangan banyak mengamalkan hadis yang tidak kuat. Ya toh? Banyak kan? Nah, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Makanya apa? Ada yang datang niatnya tidur, makanya cari tempat bersandar. Boten Bu. Ini yang kedua, yang ketiga. Nanti saya tidak harus banyak lah karena suara saya masih ini ya. Nanti boleh tanya aja boleh. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah karakter berbagi. In English apa berbagi? Lomo. Nyah. Nyo. Bia. Biu. Biar. Biur. Cal. Cur. Lomo. Kesempatan untuk mendidik itu tidak kita melihat hasilnya dulu, prosesnya sepanjang bulan Ramadan. Anak-anak mau berangkat, cobalah tolong Bu, kasih uang. Dan ada pesannya, Nduk, nanti tolong dimasukkan kotak infak. Setelah pulang ditanya, sudah dimasukkan belum Sudah dimasukkan belum Dok? Ditarget setiap hari mau berapa? 2.000, 5.000 ditarget. Enggak setiap malam bisa kemudian mengeluarkan infak. Ketika dipaksa dan dibiasakan, maka insya Allah akan menjadi habit. Kalau habit ada kesempatan datang, saya harus ikut. Itu. Ini saya sudah dapat tawaran dari jamaah. Ustadz bisa enggak anak-anak Ustadz, saya belum punya anak yatim 90 ya. Tapi anak itu masih di tempat tinggal masing-masing. Hanya saya kumpulkan kadang 1 sampai 2 bulan sekali. Ini proses pembuatan pantinya. Alhamdulillah pondasinya sudah. Kemudian juga tiang penyangga juga sudah. Tapi dindingnya belum dan atapnya belum. Loh siapa tahu? Ini mumpung Ramadan, Pak Saijan saya mau titip raketang 50 nggo tuku semene 100 atau berapa. Ini saya hampir setiap saat saya cek itu di grup saya itu pengurus panti asuhan. Kadang di luar nalar Bu. Jadi banyak kampung-kampung yang sebetulnya kampung biasa tapi titip 2 yuto, titip 3 yuto, titip berapa. Kemarin ada yang titip sampai 30 juta. Karena apa? Jual sawah.
Nah, jual sawah, kemudian karena warisan semua dimintai zakatnya begitu, akhirnya apa? Akhirnya dipakai untuk panti asuhan. Loh, ketika kita arahkan ke situ, maka anak-anak akan mendapatkan yang namanya sodakotin jariyatin. Oh ya toh? Karena apa? Karena ditujukan kepada tempat-tempat yang sifatnya itu kekal. Ya, kalau konsumtif makan ya dapat pahala, tapi seketika itu, ya kan? Tapi ketika saya dan bangun masjid ikut, bangun panti asuhan ikut, bangun sekolah ikut, itu yang pahalanya lebih lama walau kita sudah meninggal dunia. Maka dermawan tidak harus kaya, tapi apa? Ada keinginan untuk berbagi. Saya sering sampaikan ada namanya ibu-ibu yang namanya Ibu Tuginem ya toh. Karena lahirnya Setulegi jam 6. Dia itu penjual sayur-sayuran yang rumahnya mungkin tidak semegah rumah panjenengan, yang kemungkinan kendaraannya tidak sebaik kendaraan kita, tapi beliau itu berani untuk mewakafkan tanahnya sebanyak seluas 750 meter persegi untuk Islamic Center. Nyun sewu Bu, sing dalemipun Bantul sinten Bu wonten? Rumahnya Bantul ada. Tanah di Bantul berapa Bu harganya? Iya, berapa kira-kira? 1 meternya kurang tahu. Saya kira maklar tanah beliau. Sudah sekarang di kampung halaman saya, daerah istimewa Boto Kenceng, Jalan Imogiri Timur, Jalitim. Nek barat lah Jalimbar, Jalitim. Tanah di tempat saya beli tahun 97, harganya masih Rp43.000 per meter. Sekarang sudah 3 juta per meter. Andekan itu harganya 2 juta saja, butuh Ginem tadi sudah mewakafkan 1,5 miliar ya toh, untuk kepentingan umat. Sungguh menjadi sesuatu yang kita merasa iri melihat orang-orang seperti itu. Milo monggo kesempatan di bulan Ramadan untuk berinfak, untuk zakat, sedekah monggo. Karena apa? Afdhalus sedekah fi Ramadan. Seutama-utamanya sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Maka sok zakate sok yoyu nek Ramadan wae kanane. Sok yoyu untuk ini Ramadan saja ndak apa-apa. Itu hal yang cukup bagus dan cukup positif. Ibu-ibu seneng ndak kira-kira punya anak sukses dan juga dermawan? Remen mboten? Alhamdulillah. Kemarin Pak Fuad yang Gombong itu anaknya namanya Mas Reza. Itu ngundang 4.000 orang, pulangnya semua dikasih sembako dan dikasih amplop. Kosong dan tidak amplopnya saya tidak tahu. Tapi dengan sembako sampai 4.000-an paket. Kalau satu paket kita ambil 100.000 saja, sudah berapa Bu itu? Piro? 40 juta 400 juta bisa manut lah, pokoknya pakai 4 gitu aja ya. Itu belum amplopnya. Tapi saya melihat usaha beliau itu kok nggak susut, nggak kemudian kolab, nggak kemudian gulung tikar, tapi justru semakin banyak orang yang percaya. Ini sesuai apa? Sesuai dengan janji Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifu, dan apapun yang kamu infakkan pasti akan aku ganti.
Kita ambil lagi tetangga saya, sudah saya sampaikan beberapa kali. Saya kemarin hari Senin, kalau capek saya ngundang anak yatim, saya bingung Bu. Jadi ada orang tasyakuran akikoh, tapi hanya berupa box-boxan saja, tanpa ada pengikutnya. Loh, yang namanya anak-anak kan biasa kalau diundang kan dapat amplop, entah berapa itu. Saya bingung waktu itu. Kian jenengan ngenyek apa guyu ya loh. Kemudian saya waktu itu posisi ada di Tanah Haram. Saya WA kepada sahabat saya namanya Syekh Mukidi Al-Grosir. Dia grosir pakaian. Syekh Mukidi kersa mboten jenengan bantu lare yatim. Mosok aku ngundang bocah yatim kok mung entuk sego sakerdus ketok kok ya kurang pas. Nek ngamplopi piye jenengan niku? Biasanya kalau dia ngamplopi itu satu amplop isinya 200.000 plus satu voucher belanja 100.000 kali 90 anak. Kemarin dia itu nggak mau. Saya nggak mau ngamplopi, tapi saya wujudkan sembako. Wah, sembakonya satu tas besar itu. Padahal 2 minggu sebelumnya juga baru berbagi sembako dengan anak yatim yang sama. Ternyata tidak kemudian sepi apa yang mereka jual, justru semakin ramai. Bahkan ketika Covid, toko-toko sangat sepi, dia yang paling ramai. Bukan karena dia itu punya penunggu. Kalau penunggu jelas punya karyawan-karyawannya itu. Tapi karena beliau sangat senang berbaginya. Bahkan banyak orang itu sekarang rajin ke masjid karena dakwah beliau, bukan dakwahnya Pak Saijan. Kalau beliau dakwah itu orang-orang sing rada preman-preman neng masjid kayak sarung, kayak kopiah, kayak baju. Sudah. Kalau saya kan monggo ke masjid, belum tentu saya memberi. Maka dakwah dia itu lebih mengena sebetulnya dari dakwah saya. Para ibu yang kami hormati, itu yang keberapa tadi saya lupa. Ketiga, sekarang keempat. Pun sing apik slonjor mawon Bu nggih nulis gitu ben gampang. Yang keempat itu adalah karakter bersabar. Bersabar itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah kecewa, tidak pernah patah hati dengan apapun yang kemudian ia terima. Coba ya, puasa hawanya panas, ya toh? Gitu. Coba kalau panas sebagai orang yang beriman, justru itu menjadi tantangan kita. Ibadah itu nikmatnya itu di tantangannya. Nek puasa kok mung udan, grimis itu. Wes aras-arasen. Mung bola-bali munggah kayak kemul terus. Tapi kalau panas, bismillah. Nanti pas buka puasa pun akan terasa lebih nikmat daripada cuaca yang memang ternyata sejuk atau dingin. Itu sabar. Ibu-ibu ternyata mau melakukan perbuatan maksiat, nggak jadi, takut nanti puasanya pahalanya hilang. Sabar. Ibu-ibu mau marah karena tahu kalau marah pahalanya berkurang, bahkan hilang. Sabar. Ya kan? Ini dengan begitu kita menjadi orang-orang yang bersabar, orang yang tidak mudah putus asa atas berbagai keadaan yang kita alami dan kita jumpai. Itu penting. Nah, ya kayak kemarin keluarga yang meninggal di sana, ya toh. Ya walau nangis saya bilang sungguh menjadi pilihan Allah untuk bisa tinggal di sana. Mas tidak perlu merasa kehilangan.
nanti Mas dan keluarga bisa ziarah kubur ke makam Soraya Makkah. Kapan? Kapan? Yosuk daftar umroh meneh. Kemudian Pak Saijan bimbing umroh lagi, selesai. Kemarin saya juga mengantarkan 2 keluarga yang meninggalnya di sana, tapi saat haji. Haji Marjusin meninggalnya di tenda Arafah. Ya toh? Sementara yang Pak Samsul Bahri, pejabat Kabupaten Sleman itu bapak atau ibunya meninggalnya nampaknya memang ketika ada badai besar saat itu jantungnya kambuh. Itulah jadi jantungnya kambuh. Kagetan. Karena jantungnya kambuh, akhirnya urusannya rumah sakit setiap hari. Ki sopo to yo sit. WA saja, baru ada acara WA saja. Ki lho nek wong wedok njaluk ora sabaran. Ini njaluk pengajian kok ya. Ini bukan istri saya, ini jamaah paling orang yang. Lah saat sekarang Bu Nun saya gitu, waktu-waktu seperti ini baru minta acara untuk buka puasa. Susah saya Bu. Ini yang minta sekarang sudah untuk sawalan. Orang yang minta buka sudah 3 bulan yang lalu mintanya. Saya jadi kadang-kadang kan bingung. Antara kadang kalau atasan ya kemudian harus mengalahkan yang duluan, saya carikan pengganti kadang. Ini nanti ya sudah terus safari seperti itu. Nanti tidak buka puasa di rumah, maka mama di rumah sama anak-anak mama. Nah, ketika kita kemudian punya karakter bersabar para ibu yang kami hormati, Allah berjanji innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sungguh orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang tidak pernah bisa dihitung. Itu enak. Jenengan dalam keluarga ada masalah, hadapi dengan bersabar. Seperti itu. Suami ternyata minta kawin lagi, hadapi dengan bersabar. Gitu. Saya itu melihat sosok wanita yang luar biasa sabarnya. Saya nggak nyebut nama lah. Dia seorang seorang pekerja keras. Suaminya juga begitu, hanya suaminya tidak tahan atas godaan wanita. Wanita yang menggoda nampaknya lebih menarik karena memang rumput tetangga itu jauh lebih seperti kudungmu itu. Tertarik sama siapa? Amberlagel, yakni wanita pemayung. Loh gitu? Wanita pemayung pembalap rayo katoe semene gitu, ke jalannya begini-begini toh. Wong saya saja kemarin ketika Jogja Jakarta dapat pesawat superjet. Walah. Kan bajunya mbok disletingken dene kok dibuka lho. Ini kan yo mancing-mancing tau. Dilalah pulangnya pesawat superjet lagi. Alhamdulillah. Allah ya Rahman ya Rahim. Paringono pangapura. Loh, wanita tadi sampai apa? Suaminya itu punya anak dengan wanita tadi. Yang saya tidak habis pikir. Karena wanita yang, ya kalau kata mungkin selingkuhannya ya, itu punya anak dan wanita itu meninggal.
Anaknya orang perempuan tadi yang kemudian menggoda suaminya, kemudian dididik dari mulai bayi. Nek kulon jenengan rapi. Itu Mbah. Loh, itu yang sangat sabar luar biasa. Dia didik, dia rengkuh. Sampai suaminya selingkuh dengan orang lain lagi, tetap dengan dia rengkuh. Sampai sekolah, sampai kuliah, sampai bekerja, sampai menikah. Mencari wanita begitu sulit. Dan mungkin nun sewu saya tidak apa, jenengan belum tentu bisa. Dari wajahnya jenengan wajah sangar-sangar ya. Jenengan kenapa kok pegang-pegang kudung? Ini hanya contoh, saya nggak nyebut nama, ya kan? Para ibu yang kami hormati, yang ke berapa sekarang? 5. Yang kelima, karakter empati terhadap orang lain. Ya, empati. Ketika selama bulan Ramadan kita menahan tidak makan, tidak minum, kita jadi apa? Merasakan bagaimana nasib orang lain yang bisa saja dia itu makan hanya sehari sekali. Ya toh? Sehari kadang hanya 2 kali. Mosok kita puasa masih sambat, sementara mereka setiap hari berpuasa seperti itu. Sehingga apa? Muncul karakter berbagi tadi. Saya kalau mau berangkat ke kantor di SD Muhammadiyah Nitian, Munita Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Itu singkatannya Munita. Kalau di sini ada Muhammadiyah Demangan Yogyakarta, Mudemek. Ayo singkatan biar memudahkan saja. Sesuatu yang aneh kadang lebih menarik kok. Kemarin ada teman-teman dari Rawalo Banyumas, itu bingung cari akronim. Kalau Sapen Musa, Sagan Musakta, Nitian Munita, Ki Muhammadiyah Rawalo itu apa kira-kira? Ketemulah Muhammadiyah Rawalo, singkatannya Mual. So aneh-aneh. Karepmu kono ya toh. Dengan begitu kita menjadi orang yang senang berbagi sama orang lain. Kenapa? Kita melihat nasib orang yang ada di sekitar kita. Saya ketika berangkat itu ada 2 anak yang nggak sekolah. Saya kasihan sekali. Mestinya dia sekarang kelas 5 atau kelas berapa? Saya bilang sama wakil saya, Mas, Pak Wakil, tolong, mbok yang 2 itu ditanya kalau bisa mbok sekolah di Nitian saja, ora usah bayar. Ben itu. Siapa tahu jadi sumber penggalian dana yang lain kan begitu ya. Ini 2 anak ini mosok pagi meruput sudah Pak mencari barang-barang bekas sambil menunggu uluran tangan orang yang lewat. Dapat sarapan, dapat apa. Saya kadang nggak tegel sebetulnya karena anak-anak itu harus di sekolah, usia sekolah masih kecil-kecil. Konon kabarnya karena ibunya sudah meninggal, kemudian bapaknya itu minta agar kemudian dia membantu mencarikan rezeki dengan cara seperti itu. Ini kan yo prihatin toh. Ini mestinya muncul rasa empati kita. Kalau perlu ayo disekolahkan, ragati bareng-bareng. Siapa yang ragati? Majelis taklim sahaja. Cuma 2 orang kok. Gitu Bu. Itu. Kok rada lemes aku ya. Ini mau bengi sahur gak apa sih. Saya nggak taunya pulang dari Gombong sampai rumah sudah jam 10 apa ya, karena mau cari driver susahnya luar biasa. Istri, anak ini semuanya ke Gresik karena adik ipar itu kan
opnam cukup lama belum ke sana. Ya sudah, saya sewakan mobil saja sama drivernya atau ke Gombong sendiri untuk kriep-kriep itu. Biasanya kan pakai driver ya teman sendiri sih ya. Sekarang yang nomor berapa? 6 sajalah. Nanti pas 945 selesai. Yang ke-6 itu apa? Karakter yang akan muncul dan kita dapatkan, karakter mengendalikan emosi. Jadi orang yang tidak mudah marah, iso ngampet marah. La tahdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu itu surga. Ibu-ibu, orang yang marah, dari mulai kalimat yang muncul bukanlah kalimat yang muncul dari hati dan pikirannya, tapi itu semua dari pengaruh syaitan. Iya, ya kan? Coba kita kalau sedang marah, apakah kalimat-kalimat tertata dengan santun? Tidak. Bahasa hewan pun keluar semuanya. Dia tidak sadar bahwa kalimat itu bisa menjadi doa bagi keluarga dan anak-anaknya. Dasar anak yang pemalas, persis bapakmu. Bapaknya nggak salah diikut-ikutkan, padahal yang malas ibunya. Ini kan nggak sadar, akhirnya apa? Menjadi pemalas betul. Akhirnya Pak, kita baru sadar dan kita baru menyesal dengan apa yang kita lakukan. Maka kalau marah ibu-ibu, waktu berdiri segera duduk. Kalau berdiri masih marah, maka banyak sasarannya. TV remuk, sepeda motor kejungkel, mek jijer terbang, bisa semuanya rusak. Tapi kalau duduk, nanti sasarannya hanya yang terdekat dari tempat duduknya. Kalau di situ adanya nasi dan mek jijer sama lauk, maka yang habis nasi dan lauknya. Wong marah juga butuh energi kok, ya kan? Ketika duduk masih marah, turun marah begini, bawalah berwudu. Kurang ajar kok. Bacalah Al-Quran. Masa baca Quran sambil muring-muring, pakailah untuk sholat dan lain sebagainya. Mengendalikan emosinya. Tapi justru lebih banyak dia wal'afina 'anin nas, punya karakter saling memaafkan. Sebagai pamungkas, saya tadi malam mampir di Pondok Pesantren Al Munawwarah Adikarso Kebumen, kan Pak Kiai baru saja kemarin benturan sepeda motor harus operasi. Saya tadi malam mampir nyempatkan dari Gombong mampir ke Kebumen. Peristiwanya memang yang salah Pak Kiai waktu itu, karena dari kaca helm dia itu berpapasan dengan sinar matahari, nggak begitu jelas silau, akhirnya nabrak keronjot. Yang punya keronjot marah-marah, wong Kebumen, aku wis minggir, ditabrak baik, picek apa kepriye? Karena kan picek itu kan nggak bisa melihat. Ternyata setelah dibuka helmnya, ya toh, kaget. Karena apa? Karena yang ditabrak itu jamaah yang biasa ikut pengajian Kiai tadi. Ya kan? Oh, Pak Kiai, jaluk ngapura Pak Kiai. Ya saya ngomong, saya kayak sama jenengan sama saya misalnya gitu. Nggak tahu ada gesekan di pinggir jalan, jenengan marah-marah sama saya sampai cincing begini toh. Orang delok papi ya. Orang ngerti ya, buar dibuka saijan itu ya. Itu mungkin juga akan ada sikap yang sama, yang akhirnya terjadi apa? Wal'afina 'anin nas. Saling memaafkan. Ya sudah.
Sebetulnya setiap kejadian bisa menjadi sarana bertambah saudara ketika kita pandai mengemasnya, Bu. Saya pernah ketika mau ngisi pengajian di Madugondo, Madugondo, Masya Allah, Madugondo, madu rasa. Saya sudah pelan-pelan, Bu, belok dari Kitvan ke kanan. Riting ke kanan sambil pelan-pelan. Dari arah selatan ada orang naik motor buan repol. Dia nabrak kejungkel tiba. Ya biasa padatan kan, kadang mobil yang disalahkan karena yang besar kan begitu. Cuma saya bilang, saya kira tuh lagi mati ora kira-kira gitu. Aneh mati lah jadi masalah gede itu. Dia sadar, saya bilang, Mas, kita cari saudara bukan cari musuh. Kalau Mas cari musuh di sini jamaah saya semua daerah sini selesai. Wong jenengan yang salah. Jenengan motornya saya perbaiki habis berapapun. Wong satu pengajian juga cukup. Ternyata habis berapa? 275.000 rupiah. Motor ya. Sudah jadi, Bu, diambil ratrimo, kurang apik, kurang sip, tok gowo dhewe ning bengkel. Gawanen habis berapa nanti? Habis 750 tambahannya. Ya sudah ndak apa-apa. Rapopo, tok kei 500. 250 golek dhewe. Awang saya mobilnya ya habis banyak toh, Bu. Keketok magic, cat dan lain sebagainya kan. Paling enggak kan hampir 3 juta 4 juta kan, seperti itu. Ini hanya sifatnya menolong saja. Jadi kadang-kadang kalau saya betul itu saya tanya, yang salah kan jenengan, jangan kemudian menyalahkan kita. Kalau memang mau dibantu, saya bantu sifatnya, bukan karena salah, tapi karena apa? Ingin membantu. Beda nanti. Nah kalau distatuskan salah kan repot. Ini kemarin teman saya, Bu, kasihan sekali. Pakai mobil kepala dinas sekolah SD Muhammadiyah Nitian, jan mobil ini termandek. Dilalah itu ada pegawai bengkel baru manasi mobil kan. Udah dicoba melayu randelok nabrak mobilnya. Akhirnya apa? Mobil saya remuk, mobil sekolahan, dia harus operasi di Bethesda. Kemudian dia datang ke kantor saya. Tolong Pak Ustadz, kami bantu, Bu, tapi ingat jenengan yang salah, suami jenengan yang salah. Kami sifatnya bantu. Kenapa? Untuk ke Bethesda harus lapor polisi dan kendaraan harus dibawa ke kantor polisi. Iya. Ternyata yo enggak gitu, Bu. Akhirnya apa? Teman saya dikentes betul, malah disuruh biaya hidup 2 bulan keluarganya. Naudzubillah min dzalik. Iki jenenge wong nulung ning kepenthung. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, para ibu yang kami hormati. Kita sampai ke pentung kemudian selesai. Ada mungkin yang mau bertanya, saya persilahkan. Ada waktu ya barang 5 menit lah, nggak usah lama-lama. Wis dileboke dhewe-dhewe. Wonten ingkang badhe, ini surat cinta untuk saya. Tulisannya ibu-ibu biasanya memang betul-betul indah dan mudah dibaca, seperti tulisan saya. Ustadz maksudnya. Saya punya kakak yang sedang sakit dan tidak mampu lagi untuk berpuasa, dan beliau juga tidak punya penghasilan. Bagaimana caranya untuk membantu beliau membayar fidyah? Berapa rupiah untuk menggantinya? Terima kasih penjelasannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Itu dasarnya. Bagi orang yang lemah maka dia tidak diwajibkan berpuasa, namun dia wajib membayar fidyah. Puasa pada dasarnya itu kan setiap orang tidak kenal orang itu kaya atau tidak kaya.
Semua punya kewajiban, lain dengan zakat dan lain sebagainya, lain dengan haji. Maka ketika ada keluarga yang mampu, sebaiknya keluarga itu membayarkan fidyah itu. Berapa standarnya? 1 mud atau 0,6 kilogram atau 6 ons beras. Nun sewu, ada yang kemudian harus berupa beras. Itu namanya penafsiran boleh-boleh saja. Kalau saya kok luwes saja, Bu. Karena memberi makan kalau saya, ya sebagaimana kita makan. Kalau kita makan kan nggak punya beras toh. Tapi apa? Juga ada lauknya juga kan. Kalau saya hitung. Saya sekali makan misalnya 10.000, berarti 3 kali makan ya 30.000. Dikalikan nanti jumlah hari yang ditinggalkan, maka ketemulah nanti itu yang dibayarkan. Itu kalau saya paling mudah. Tapi kalau mau dengan cara 0,6 ons beras dikalikan jumlah hari yang ditinggalkan, juga monggo-monggo saja. Jadi sebetulnya kita buat fleksibel saja. Ada yang berupa makanan atau berupa uang atau berupa apa, itu juga fleksibel sesuai kebutuhan. Bahasanya di sini mut 1 ya beras tadi, makanan pokok. Ya kayak zakat fitrah kan. Zakat fitrah kudu beras, nek ora beras kan begitu ya. Ada yang memang kemudian mengharuskan beli beras dulu. Tapi ada yang kemudian untuk kehati-hatian, panitia menyiapkan beras, membeli beras ke panitia, zakatnya tetap beras. Itu saya kira teknis-teknis saja kan, seperti itu. Kapan membayarnya itu juga fleksibel. Bisa setelah selesai, bisa seminggu sekali. Nek bendino yo rebyek. Ya toh? Monggo. Jadi mau berhari ya boleh-boleh saja. Tapi kalau saya cenderung itu nanti per minggu boleh, per bulan boleh, silakan saja. Sampun nggih, wonten sanesipun. Alhamdulillah sudah selesai. Ini yang saya harapkan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu